Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar di hari ini? Seperti biasa, kita akan memulai dengan pembelajaran kita. Anak-anak, Ibu Guru harap anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Salam sehat buat kita semua. Anak-anak, hari ini kita belajar di tema 1, subtema 4, dan kita memulai dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam bacaan. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi bahan alam dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. Dan tujuan yang terakhir kita adalah anak-anak dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat tidak dengan kalimat penolakan? Kita mau belajar di subtema 4 ini, kita mau belajar kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju. Anak-anak perhatikan bacaan berikut. Bacaan tentang membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, dalam bacaan ini terdapat kalimat penolakan. Kalimat yang menolak yang menunjukkan tidak setuju antara percakapan antara Udin dan Badu. Di sini Udin menyebutkan kalimat penolakan. Dia tidak setuju dengan idenya si Badu tadi yang membuang sampah saja ke got. Jadi di situ di dalam kalimat ini ada kalimat penolakan, yaitu tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itulah kalimat penolakan, kalimat yang menunjukkan tidak setuju. Ya, anak-anak, dan setelah itu rumah Udin sudah menjadi bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti akan membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dari bahan yang berbeda. Coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Gambar karya ini, gambar hiasan ini terbuat dari daun-daun kering ya. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat hiasan ini atau karya ini? Yang kita butuhkan ada daun kering, yang pasti daun kering ya anak-anak. Kemudian gunting, lem, kemudian pensil dan kertas untuk kita membuat sketsanya dulu atau gambarnya dulu ya. Lalu kita tempelkan. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu hiasan kerang dari pasir. Nah, bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat hiasan ini? Yang kita butuhkan yang terlebih utama adalah pasir dan kerang. Kemudian ada lem, ada kertas, dan ada pensil untuk membuat sketsa. Lalu anak-anak bisa perhatikan gambar yang terakhir di sini adalah gambar hiasan dari biji-bijian. Sudah pasti bahan yang kita butuhkan adalah biji-bijian, lem, dan kertas sama pensil untuk membuat sketsa gambar. Kertas dan pensil itu untuk membuat gambar dasar ya, sketsanya. Nah, ada langkah-langkah untuk membuat hiasan-hiasan ini, karya-karya ini. Langkah-langkahnya itu apa? Kita menggambar dulu dengan pensil, menggambar sketsanya, lalu kita pakai lem, rekatkan itu bahan-bahan yang tadi ya di sketsa yang sudah kita buat. Ya anak-anak, bisa ya. Kemudian Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian.
Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan mutiara sebanyak 185 butir. Nah, anak-anak, banyak biji-bijian ini dapat kita gambarkan dengan kubus satuan. Anak-anak bisa perhatikan. Di sini Udin memperhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan ya. Udin mempunyai 239 butir, terdiri dari kubus satuan ada 2, kubus puluhan ada 3, dan kubus satuan ada 9. Jadi jumlahnya 293 butir. Sedangkan mutiara mempunyai 185 butir biji-bijian yang terdiri dari 1 kubus satuan, 8 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Nah, jadi kita akan mengerjakannya, kita akan menghitungnya dari satuan dulu. Nah, di sini satuan 9 ditambah 5 berapa? 9 ditambah 5 adalah 14. Kita tulis 4-nya, kita simpan 1-nya. 1 ditambah dengan 3 kubus puluhan ini menjadi 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. 1 ditambah dengan 2 kubus ratusan sama dengan 3. 3 ditambah 1 yang di bawah ada 4. Jadi jumlah banyak biji-bijian yang digunakan Udin dan mutiara adalah 424. Kita cari selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan mutiara. Nah, di sini kita kurangkan dulu satuannya. Anak-anak bisa perhatikan ya, dengan cara pendek kita akan mencari selisih dari biji-bijian yang digunakan Udin dan mutiara. Di sini 239 dikurang 185. Yang pertama-tama kita kurang dulu satuannya, yaitu 9 dikurang 5. 9 kurang 5 berapa? Iya, 9 dikurang 5 adalah 4. Kemudian 3 dikurang 8. 3 dikurang 8 tidak bisa ya anak-anak. Kenapa Ibu Guru bilang tidak bisa? Karena 3 kecil, 8 besar. 3 itu nilainya kecil dan 8 itu nilainya besar. Jadi kita pinjam dari 2. 3 menjadi 13. 13 dikurangi 8 berapa? Iya, 13 dikurangi 8 ada 5. 13 dikurangi 8. Coba hitung baik-baik anak-anak. 13 dikurangi 8 ada 5. Nah, 2 ini tadi satunya sudah dipinjamkan ke 3. Berarti angka 2 ini menjadi 1. 1 dikurangi 1, 0. Habis ya, kita tidak tulis karena 0. Ya, jadi selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan mutiara adalah 54. Bisa ya anak-anak? Iya. Kemudian tadi Udin membersihkan got tadi ya. Iya, kita kembali kepada kita lanjut kepada pelajaran PKN-nya kita lagi. Di mana kita akan menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila di masyarakat ya. Nah, di sini warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak perhatikan gambar. Di situ sampah yang terangkut diangkat ke pinggir got, pinggir jalan ya. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang karena lingkungannya kembali bersih. Nah, di sini ada percakapan. Ada satu keluarga yang datang tidak ikut membantu. Alasannya karena mereka nanti terlambat, mereka akan ke gereja terlebih dahulu. Maka di situ maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, setelah mereka bekerja, mereka diperintahkan oleh Pak RT, mari kita istirahat sejenak. Jadi dari percakapan ini anak-anak sudah bisa tahu sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan, dan sikap apakah yang sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila pada bacaan, pada gambar ya. Iya. Jadi anak-anak yang perlu ingat bahwa di situ contoh
bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dari gambar ini, dari cerita ini, anak-anak sudah bisa membedakan manakah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila dan manakah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, demikian penjelasan Ibu Guru di hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Salam sehat buat kita semua dan selamat pagi.